Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silaweka Desiana, NPM 1812000039 dari Universitas PGRI Semarang. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi anak ABK. Nah, identitas anaknya tersebut bernama Vicky Prasetya, jenis kelaminnya laki-laki, usianya 12 tahun. Alamatnya di Sarangharjo, Dusun Kerajaan, RT 4 RW 1, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Riwayat yang diderita anak tersebut yaitu kerusakan terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan. Kerusakan disebabkan oleh 1. Infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu mengandung sehingga menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya. Misalnya infeksi sifilis, rubella, dan tifus abdominis. 2. Kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu tali pusat tertekan sehingga merusak pembentukan syaraf-syaraf di dalam otak. Yang ketiga, bayi dalam kandungan terkena radiasi. Radiasi langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Yang keempat, ibu yang sedang mengandung mengalami trauma, kecelakaan yang dapat mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem syaraf. Misalnya, ibu jatuh dan perutnya membentur yang cukup keras dan sehingga kebetulan mengganggu kepala bayi, maka dapat merusak sistem syaraf pusat. Nah, perkembangan anak yang tidak sesuai dengan kenormalan usianya. Pelayanan terapi yang diperlukan anak tunadaksa antara lain latihan berbicara atau latihan wicara, fisioterapi, occupational terapi, hidroterapi. Anak tunadaksa pada dasarnya sama dengan anak-anak normal lainnya. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari fisik dan psikososial. Dari segi fisik, mereka dapat makan dan minum, dan kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam beberapa menit yaitu bernafas. Yang kedua, kebiasaan anak yang tidak biasa. Anak tunadaksa pada dasarnya sama dengan anak-anak normal lainnya. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari fisik dan psikososial. Dari segi fisik, mereka dapat makan, minum, dan kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam beberapa menit yaitu bernafas. Nah, sekarang yang ketiga, jenis serta tingkatan ABK dan ABB anak. Penggolongan menurut topografi. Dilihat dari topografi yaitu banyaknya anggota tubuh yang lumpuh, cerebral palsy dapat digolongkan menjadi 6 yaitu monopelgia, hemiplegia, paraplegia, diplegia, triplegia, quadriplegia. Perlakuan di lingkungannya sendiri, untuk perlakuan di lingkungannya keluarga, untuk mengutarakan apa yang dia inginkan tidak bisa, namun jika diajak berbicara dia mampu menjawab meskipun sedikit lama karena bagian mulutnya kaku. Melakukan di lingkungan sosial dan masyarakat. Kadang-kadang ketika mendengar anak-anak kecil sekitar rumahnya bermain, dia ikut tertawa seolah-olah dia ikut bermain. Perlakuan di lingkungan sekolah. Dalam dunia pendidikan, pada prinsipnya guru mempunyai peranan ganda. Di satu pihak, guru berfungsi sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih bagi anak-anak didik. Di pihak lain, guru berfungsi sebagai pengganti orang tua murid di sekolah. Dengan demikian, secara tidak langsung, mereka dituntut untuk menjadi manusia serba bisa dan serba biasa. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, keadaan yang dialami oleh anak tersebut yaitu sebagaimana diketahui bahwa pendidikan bagi anak yang tidak selalu harus berlangsung di suatu lembaga pendidikan khusus, sebab sebagian dari mereka anak tunadaksa pendidikannya dapat berlangsung di sekolah dan di kelas reguler atau sekolah umum. Hal ini disebabkan oleh faktor kemampuan dan ketidakmampuan anak tunadaksa di lingkungannya. Nah, saran ke berbagai pihak yang berkaitan dengan anak. Pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa di sekolah harus diperuntukkan bagi anak yang mempunyai problema lebih berat, baik problema penyerta intelektualnya seperti
retardasi mental maupun problema penyerta kesulitan lokomosi atau gerakan dan emosinya. Di sekolah khusus ini pelayanan pendidikannya dibagi menjadi 2 unit, yaitu unit sekolah khusus bagi anak tunadaksa ringan dan unit sekolah khusus bagi tunadaksa sedang. Nah, terima kasih ya sudah mendengarkan observasi anak APK dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.